kelas 4 Bu Eni. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang gilirannya mau memimpin doa? Saya Bu. Oke, disilahkan. Mari Bu Guru dan teman-teman kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Idi. Sekarang Bu Eni akan melakukan absensi kepada anak-anak semuanya. Yang hadir silahkan angkat tangannya tinggi-tinggi dan mengucapkan kata hadir. Yang pertama, Dindiani Galo Hadir Bu. hadir, Arnia Fenty Hadir Bu. hadir. Semuanya hadir ya hari ini. Ya. Halo anak-anak, anak-anak masih terlihat kurang bersemangat dari ini. Silahkan semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Lalu kita akan melakukan jargon selamat pagi. Ada yang masih ingat? Masih. Bu Eni akan memulai jargonnya selamat pagi. Nanti anak-anak mengikuti dengan gerakan seperti biasanya ya. Siap? Siap. Selamat pagi. Pagi. Morning sunshine. Sekarang Bu Eni minta Indi untuk memimpin jargonnya. Jargon selamat pagi. Pagi. Morning sunshine. Silahkan duduk. Sudah terlihat ceria dan bersemangat anak-anak dari Bu Eni. Sekarang Bu Eni ingin bertanya, hari kemarin kita sudah belajar apa saja? Keragaman suku dan gaya gesek. Keragaman suku dan gaya gesek. Hari ini kita berpindah materi ke tema 7, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Ada yang tahu akan belajar apa hari ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Hari ini kita akan belajar mengenai kalimat utama, kalimat penjelas, dan gaya magnet. Jadi nanti Bu Eni berharap anak-anak dapat mengetahui kalimat utama, kalimat penjelas dalam teks bacaan, lalu anak-anak nanti juga akan belajar mengenai gaya magnet. Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Baik, langsung saja Bu Eni akan masuk ke pembelajaran hari ini. Anak-anak tahu di dalam teks bacaan akan terdapat sebuah paragraf seperti yang kita pelajari di minggu lalu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di dalam paragraf tersebut akan terdiri dari apa saja? Akan terdiri dari kalimat. Nah, dalam teks paragraf tersebut akan terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Bu Eni tuliskan lebih dahulu. Mengenai kalimat utama dan kalimat penjelas. Ada yang tahu apa itu kalimat utama? Belum. Kalimat penjelas juga belum tahu. Oke, karena anak-anak belum tahu, Bu Eni akan membagikan materi dari kalimat utama dan kalimat penjelas. 1 cm dan 1 in. Bu Eni akan menjelaskan mengenai apa itu kalimat utama dan kalimat penjelas. Anak-anak nanti menyimak ya dari materi yang sudah Bu Eni berikan. Siap? Jadi anak-anak, kalimat utama dalam sebuah paragraf merupakan kalimat inti dari sebuah paragraf. Kalimat utama ini akan dijelaskan oleh kalimat penjelas. Kalau begitu berarti kalimat penjelas itu apa? Kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Biasanya kalimat utama berada di awal
Beberapa Beberapa kalimat berarti boleh dari satu kalimat. Untuk mengetes pemahaman anak-anak, coba Bu Eni akan membuat sebuah kalimat utama. Nanti anak-anak Fendi menyebutkan satu kalimat penjelas dari kalimat utama Bu Eni dan dilanjutkan oleh Ibi ya. Oke, Bu. Sekarang kalimat utamanya Budi makan sayur. Coba Fendi, kalimat penjelasnya. Budi makan sayur bayam. Budi makan sayur Bayam. bayam. Lanjutkan Indi. Sayur bayam berwarna hijau. Sayur bayam berwarna apa tadi? Hijau. Berarti kalimat utamanya Budi makan sayur. Kalimat penjelas yang pertama Budi makan sayur bayam. yang kedua Sayur bayam berwarna hijau. paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, untuk mengetes lagi pemahaman anak-anak, silahkan dibuka di halaman selanjutnya. Terdapat bacaan pawai budaya. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Lalu nanti anak-anak silahkan untuk menganalisis mana kalimat utama, kalimat penjelas dari paragraf tersebut. Bacanya secara bergantian. Mau dimulai dari siapa dulu? Saya dulu, Bu. Oke, silahkan Ibu. Judulnya jangan lupa ya. Baik, Bu. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju tele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbol yang terbuat dari logam. Nyari bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut pakaian koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa, sarung kuku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Pakompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, sudah selesai ya membaca bacaan dari pawai budaya. Silahkan anak-anak sekarang untuk mencari tahu di mana kalimat utama dan kalimat penjelas dari teks bacaan pawai budaya di setiap paragrafnya. Anak-anak dapat bekerja sama dalam satu bangku atau satu meja. Nanti bisa dikasih garis mana kalimat utamanya dan mana kalimat penjelasnya. Paham? Paham, Bu. Udah, paragraf pertama. Ya. Sudah? Yang Sudah, Bu. Jadi dia juga sudah selesai. Coba sekarang siapa yang mau mencoba paragraf pertama?
Ayo Bu. Indi, apa kalimat utama dari paragraf pertama? Kalimat utama dari paragraf pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ini kalimatnya di awal paragraf tidak? Ya. Ya, betul. Berarti setelah kalimat pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan disebut kalimat penjelas. Lanjut, paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Itu kalimat utama atau penjelas? Kalimat utama, Bu. Ya, betul. Selanjutnya, paragraf ketiga. Paragraf ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Kalimat utama atau penjelas? Kalimat utama. Kalimat utama, betul. Lalu, paragraf keempat, kalimat utamanya. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Betul juga. Yang terakhir, paragraf kelima. Apa inti kalimat utamanya? Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Ya, betul. Berarti dalam setiap paragraf terdapat satu kalimat utama. Lalu, sisanya merupakan kalimat penjelas. Betul sekali anak-anak. Kita sudah membaca mengenai budaya yang ada di Indonesia. Ada budaya apa saja tadi ini? Toraja, betul. Bali juga ya. Ada yang Maluku juga ya tadi. Iya, Bu. Nah, berarti ada berbagai macam budaya di Indonesia. Nah, anak-anak, budaya itu bisa menjadi daya tarik bagi orang-orang di luar negeri untuk datang di Indonesia. Mereka pasti ingin tahu budaya apa saja di Indonesia. Karena kemarin kita sudah belajar mengenai gaya gesek. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, gaya apa yang memiliki daya tarik? Coba, ada yang tahu? Gaya magnet, Gaya Bu. magnet. Gaya magnet? Ya, betul. Jadi, gaya yang mempunyai daya tarik disebut gaya magnet. Bisa ditulis di buku catatan anak-anak. Apa tadi? Gaya magnet adalah gaya yang memiliki daya tarik. Sekarang kita buka halaman selanjutnya di buku materi. Kita akan belajar yang pertama mengenai pengertian magnet. Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Nanti silahkan. Pengertian magnet. Magnet Ya. adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Yang memiliki sifat khusus. Jadi, benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya karena memiliki sifat khusus disebut benda magnet. Kalau sekarang Bu ini bertanya, gaya yang dapat menarik benda-benda di sekitarnya karena memiliki kemagnetan di dalamnya disebut gaya magnet. Ya, betul, karena tadi gaya magnet memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Sekarang kita lanjut ke sifat magnet. Yang pertama, sifat magnet apa anak-anak? Yang pertama, Magnet dapat menarik benda, Bu. magnet dapat menarik benda. Bu Eni ingin bertanya, benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis. Sedangkan yang tidak dapat ditarik magnet disebut non-magnetis. Contoh benda yang dapat ditarik magnet, benda apa? Benda logam. Benda logam, besi, baja. Sekarang Bu ini mempunyai sebuah jarum dan magnet. Coba kalau jarum ditempel di magnet bisa menempel atau tidak? Bisa. Coba dibuktikan. Coba. Bisa, Bu. Bisa. Nah, berarti jarum disebut benda magnetis. Kalau benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya apa? Kayu. Coba. Nggak bisa. Tidak bisa.
Yes. Jadi kayu dan kertas disebut benda non-magnetis. Sekarang sifat magnet yang kedua yaitu magnet memiliki dua kutub. Kutubnya apa saja? Utara dan selatan. Nah, di sini Bu ini ingin membuktikan. Ini tidak bisa menempel atau tolak menolak. Berarti kutubnya yang di tengah ini, kutubnya apakah sama atau beda? Karena tolak menolak sama. Berarti antara utara atau utara dan selatan dan selatan. Kalau semisal B dibalik, B ini dapat menempel. Berarti kutubnya utara dan selatan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Lalu sifat yang ketiga. Sifat magnet dapat hilang Karena apa saja? karena pembakaran Dan jatuh. Biasanya juga magnet itu sifatnya dapat hilang kalau dipukul terus. Jadi dipukul terus sifat magnetnya dapat hilang. Jadi nanti magnet tidak bisa untuk menarik benda lainnya. Seperti itu. Paham anak-anak? Paham, Bu. Sekarang karena anak-anak sudah paham mengenai magnet, sifat magnet, dan gaya magnet, ada yang tahu contoh penerapan magnet di rumah yang pernah anak-anak temukan? tidak tahu. Kurang tahu? Oke, untuk mengetahuinya anak-anak akan Ibu tayangkan sebuah video mengenai contoh penerapan gaya magnet. Jadi disimak ya, nanti Bu ini tanya. Hari ini kita akan mempelajari kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Magnet dapat ditemukan pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya, pada pintu kulkas. Di dalam karet pintu kulkas terdapat magnet. Pintu kulkas dapat menempel erat pada bingkai pintu yang terbuat dari besi. Nah, gambar apa ini? Ini merupakan gambar pin berisi magnet yang dapat menempel di pintu kulkas yang terbuat dari besi. Selanjutnya, ada tas. Penjepit tas berisi magnet agar tas dapat tertutup dengan rapat. Kemudian, tangkai obeng mengandung magnet sehingga memudahkan pemasangannya. Nah, itulah beberapa contoh pemanfaatan magnet yang ada pada benda-benda sekitar kita yang biasa kita gunakan sehari-hari. Sudah? Sudah, Bu. Lalu setelah melihat video tadi, apa saja penerapan gaya magnet? Penggunaan magnet pada pintu kulkas. Ada pintu kulkas. Lalu ada apa lagi? Penjepit pada tas. Menjepit pada tas. Lalu apa lagi? Pin kulkas, Bu. Pin kulkas. Ada lagi? Tangkai obeng. Tangkai obeng. Di sini Bu Weni ingin menunjukkan contohnya. Ini tas yang Bu Weni bawa untuk ke sekolah. Ada magnetnya untuk menjepit tas. Jadi kalau misal ini ditempel, akan menempel dan tutup akan tertutup. Mau mencoba? Coba. Jadi buka dulu. Nah, oke. Oh iya, Menempel ya? Menempel, Bu. Nah, sekarang Bu ini juga ini. Bu ini membawa pin yang ada di kulkas. Biasanya ditempelkan di pintu kulkas. Apakah dia menempel? Betul.
Kalau ditempel magnet, menempel tidak? Satu. Menempel, Bu. Nempel. Nempel, Bu. Berarti ada gaya magnet. Sampai di sini anak-anak paham mengenai gaya magnet? Paham. Baik, untuk mengetes kembali pemahaman anak-anak, silakan anak-anak untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bu Weni siapkan. Ini LKPD-nya. Bekerjanya secara berkelompok dalam satu bangku atau satu meja. Namun, anak-anak juga harus mempraktekkan benda-benda tersebut jika ditarik magnet. Bu ini sudah persiapkan benda-bendanya sesuai soal. Ada sendok, kain, karet, gunting, dan paku. Bu ini juga berikan magnet untuk mencobanya. Paham anak-anak untuk mengerjakannya? Paham. Sudah selesai? Sudah. Sekarang Bu Weni mau tahu jawaban anak-anak. Untuk sendok, apakah tertarik oleh magnet? Tertarik. Tertarik. Berarti disebut benda magnetis. Kalau kain, apakah tertarik? Tidak tertarik. Coba Ibu ingin Indi bacakan nomor 3. Hasilnya seperti apa? Karet Karet tidak tertarik pada magnet, jadi disebut non-magnetis. tidak tertarik. Fenty coba nomor 4. Gunting. Gunting itu tertarik, Bu, dengan magnet. Lalu Disebut dengan magnetis. Benda magnetis. yang terakhir nomor 5 Indi lagi. Nomor 5 ada paku tertarik pada magnet sehingga disebut benda magnetis. Nah, betul anak-anak jawabannya. Nanti LKPD ini dibawa pulang, lalu difoto, kemudian dikumpulkan di Google Classroom kelas 4. Sekarang anak-anak sampai di sini apakah paham? Paham dengan materi kalimat utama? Kalimat utama tadi apa? Kalimat yang yang terdapat pada awal paragraf. Betul. Apalagi Indi? kalimat yang menjadi inti sebuah paragraf. Betul. Lalu kalimat penjelas apa itu? Kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Betul. Lalu sekarang Bu ini ingin bertanya, kalau tadi gaya yang dapat menarik benda-benda di sekitarnya disebut gaya magnet. Apa saja contohnya tadi? Pada kulkas, Pin. lalu Penjepitan. lalu obeng. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Kita tepuk salut terlebih dahulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Bu ini ingin bertanya untuk kesimpulan. Belajar apa saja tadi? Kalimat utama, kalimat penjelas, Gaya magnet. gaya magnet, lalu sifat magnet, dan contoh penerapan magnet. Apakah ada yang masih bingung? Boleh bertanya kalau masih bingung. Tidak, Bu. Tidak. Nah, anak-anak Bu ini ingin bertanya, bagian mana yang menyenangkan dalam pembelajaran hari ini? Saat praktek ini, Bu. Untuk mengerjakan LKPD tadi? Ya. Nah, bagian mana yang menurut anak-anak sulit dalam pembelajaran hari ini? Pada saat contoh-contoh penerapan
tentang gaya magnet itu kan kita belum paham. Oh, jadi tadi sebelum lihat video belum tahu ya? Belum. Tahu. Jadi sekarang sudah tahu semuanya? Sudah. Karena anak sudah tahu, Bu Eni akan memberikan tugas rumah. Nanti anak-anak silakan dicatat di buku tugas anak-anak. Bu Eni nanti meminta anak-anak untuk menyusun teks bacaan berdasarkan kalimat utama dari setiap paragraf pawai budaya. Dicatat seperti itu dulu. Nanti untuk lebih jelasnya silahkan cek di Google Classroom ya. Iya, Bu. Oke, karena sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang akan memimpin doa penutup? Nanti, Bu. Silahkan, Fendi. Mari Bu Guru dan teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk menambah semangat anak-anak dan sebagai penghargaan Bu Eni kepada anak-anak, kita tepuk jempol yang terakhir kalinya. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti langsung pulang ya, jangan mampir-mampir dan tetap jaga kesehatan. Iya. Dadah. Dadah.